Ton, sorry ya, aku nggak kasih jawaban waktu ujian kemarin. Aku nggak ada maksud buat jatuhin kamu, apalagi sok pintar. Tapi itu nggak bener, Ton. Itu salah. Kalau kamu tersinggung, ya aku minta maaf. Tapi aku sungguhan nggak ada maksud untuk menyinggung kamu maupun melukai perasaanmu. Kalau gara-gara ini kamu nggak mau berteman lagi sama aku, ya sebenarnya aku sedih. Tapi aku tetap mendoakan kamu, dan buatku, kamu tetap temanku. Hari ini 4 lilin ungu dipadamkan. Selama Minggu Prapaskah kita diundang untuk menghayati penderitaan Kristus serta bersatu dalam penderitaannya dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kita berkehendak untuk mematikan manusia lama kita agar kita mampu hidup serupa dengan Dia. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Melihat tapi buta, inilah tema kebaktian Minggu Prapaskah keempat pada hari ini. Melalui tema ini kita diundang untuk dapat melihat kehadiran Allah di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi saat ini kita diundang untuk semakin membuka mata dan berbela rasa pada sesama kita. Jika Anda hari ini dapat beribadah bersama keluarga Anda,
Marilah setiap ayah mengambil waktu untuk mendoakan istri dan anak-anak. Demikian pula setiap istri mendoakan suami dan anak-anak, serta anak mendoakan saudara jika ada dan orang tua. Mungkinkah banyak peran yang terabaikan oleh kita karena kesibukan kita masing-masing? Maka inilah saat yang baik bagi kita untuk saling mengaku dosa, saling memulihkan, dan saling menguatkan satu sama lain. Bapa, ampunilah kami jika kami sering kali mengabaikan peran dan tanggung jawab kami. Ampunilah kami jika kami sering kali menutup mata dan tidak peduli pada sesama kami yang membutuhkan. Alih-alih meringankan penderitaan mereka, kami justru menghakimi dan menghukum mereka. Ampunilah kami jika kami sering kali menuntut Tuhan memberkati dan melindungi kami, namun pada saat yang sama kami mengabaikan tanggung jawab untuk merawat kehidupan ini. Kristus, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Amin. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu Yesus. Marilah kita bersama memohon bimbingan Tuhan Roh Kudus untuk kita mengerti kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti apa yang berharga dalam hidup kami, mengerti kehendak Tuhan, serta melakukan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Marilah kita bersama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 41. Namun pada saat ini saya akan membaca ayat 1 hingga ayat 5. Anda dapat melanjutkan nanti secara mandiri untuk membaca ayat hingga 41. Demikian tertulis. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Melihat tapi buta mungkin terdengar aneh. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi yang mempersoalkan tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 39, Dia mengatakan, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta."
Mengapa Yesus menegur orang Farisi? Ya, karena mereka gagal paham akan pekerjaan Allah. Meskipun demikian jelas, mereka lebih tertarik mempersoalkan ritual ibadah daripada memahami makna esensial ibadah itu sendiri. Perhatikan apa yang mereka katakan. Yohanes 9 ayat 16 menuliskan, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudara, ironis bukan? Mereka gagal memahami makna Sabat yang sesungguhnya. Bahkan mereka gagal memahami intisari hukum Taurat yang bertumpu pada kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Serta kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Jika mereka memahami jiwa dari hukum Tuhan, maka mereka tak akan mempersoalkan penyembuhan pada hari Sabat. Bahkan mungkin mereka akan bersuka cita. Saudara, Matius 11 ayat 4 hingga 5 mencatat bahwa suatu saat Yohanes Pembaptis galau. Dan ia meminta murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Ia berpesan agar murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus sebuah pertanyaan. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu apa jawab Yesus? Matius 11 ayat 4 hingga ayat 5 mencatat. Apa jawab Yesus? Ia mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan, Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip Yesaya 35 ayat 5 dan 6 serta Yesaya 61 ayat 1 yang merupakan pengharapan mesianik yang pasti sangat dipahami oleh orang Farisi. Ingat, mereka adalah ahli kitab. Artinya apa? Artinya tanda kehadiran Mesias yang membuat orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan begitu jelas dalam diri Yesus. Dan sebagai orang yang mengerti kitab suci, sayangnya mereka justru tak mampu mengenali tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus. Benar seperti kata Tuhan Yesus, mereka bagaikan orang buta meskipun tampaknya melihat. Saudara, jika kita hanya memahami ibadah secara ritual saja, bukan tak mungkin kita akan sama seperti mereka. Hari ini kita harus bersyukur dapat melakukan ibadah meski tak berada di ruangan gereja. Kita berada di rumah masing-masing atau bahkan di kamar kos kita, dimanapun hari ini kita bisa berada. Tidaklah soal. Ingat, bacaan Injil kita pada minggu yang lalu. Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria yang saat itu mengangkat isu soal tempat ibadah. Apa kata Tuhan Yesus? Anda ingat? Yohanes 4 ayat 21 mencatat apa yang diucapkan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini.
Ia berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, "Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4 ayat 24. Saudara, apa artinya bagi kita saat ini? Ya, betul. Ibadah adalah soal hati. Kita menghayati kehadiran Tuhan di sini saat ini. Di rumah Anda, di kamar kos Anda, dimanapun Anda hari ini berada. Kehadiran Tuhan melampaui ruang bahkan waktu. Yang kita butuhkan saat ini adalah mampu melihat kehadirannya, bahkan di tengah suasana yang terasa mencekam oleh karena pemberitaan di berbagai media mengenai pandemi COVID-19 ini. Bayangkan, setiap kita membuka smartphone, kita akan membaca berita yang menggelisahkan. Setiap kita membuka layar televisi, mungkin juga sama. Mungkin kita berseru, di manakah Tuhan saat ini? Mungkin seruan ini juga diteriakkan oleh saudara-saudara kita yang berada di kamar isolasi, para dokter dan tenaga medis yang berjuang di garda depan, serta orang-orang yang sedang bekerja keras demi sesuap nasi untuk bertahan hidup. Saudara, jika kita memeriksa bahasa Yunani dari bacaan kita hari ini, maka kita akan menemukan ada dua kata dasar melihat yang digunakan dalam bacaan kita ini. Pertama, blepo, artinya melihat dengan mata indrawi. Yang kedua adalah horau, artinya melihat secara spiritual atau rohani. Sebagai contoh, jika Anda melihat tayangan ini, apa yang akan Anda katakan? Orang yang melihat dalam pengertian blepo akan mengatakan tayangan ini sebagai pemandangan yang sangat indah. Namun, bagi orang yang melihat dalam pengertian horau akan mengatakan tayangan ini membuatnya takjub pada Sang Pencipta dan mengingat apa yang dikatakan oleh pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan tayangan ini? Orang yang melihat dalam pengertian blepo akan mengatakan ini sebagai kayu berpalang. Tidaklah salah. Namun bagi orang yang melihat dalam pengertian horau akan mengatakan tayangan ini mengingatkannya akan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Anda tahu bedanya? Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk tidak sekedar melihat dengan mata indrawi alias blepo terhadap orang yang buta. Apalagi pertanyaan mereka juga terdengar menyakitkan. Bayangkan jika Anda menjadi si buta dan mendengar orang-orang membicarakan Anda dan mempersoalkan siapakah yang berdosa. Bayangkan jika Anda mendengar menjadi si buta. Saudara, inilah sifat sebagian besar manusia. Cepat menilai, suka menghakimi, bukannya berempati atau berbela rasa. Ya, semoga kita tak termasuk golongan ini. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya meninggalkan sikap penuh penghakiman itu. Apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 9 ayat 3 mencatat, apa kata Tuhan Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, murid-murid harus belajar bagaimana melihat segala sesuatu bukan hanya dari apa yang tampak semata, namun menembus jauh ke dalamnya sehingga dapat menemukan bagaimana Tuhan hadir dan berkarya.
Saudara perhatikan perubahan yang terjadi pada si buta ini. Saat tetangga-tetangganya bertanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ia menjawab, dalam Yohanes 9 ayat 11 dicatat, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Demikian kata si buta. Kemudian mereka masih melanjutkan dengan pertanyaan, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Saudara, Anda melihat terkesan di sini, ia hanya mengenal Yesus sebagai seseorang. Saat itu, si buta hanya mampu belepo Yesus. Namun perhatikan ayat 17. Yohanes 9 ayat 17 menuliskan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Saudara, Anda melihat ada perkembangan pada si buta yang tadinya hanya melihat Yesus sebagai seseorang, kini mulai menyebut dia sebagai nabi. Dan yang indah pada akhirnya ia dapat berkata, Yohanes 9 ayat 38, ia bisa berkata, "Aku percaya Tuhan." Ya, ia menyebut Yesus sebagai Tuhan lalu sujud menyembahnya. Si buta kini tiba pada tahap horau, melihat dengan mata rohani kehadiran Tuhan. Saudara, dapatkah kita melihat Tuhan hadir dan berkarya di tengah keadaan kita saat ini? Pada saat inilah kemanusiaan kita diuji. Bagaimana kita memandang sesama kita. Ini bukan sekedar rasa takut menghadapi virus corona. Anda mungkin dapat berkata, "Saya tidak takut." Tetapi bagaimana kita menjaga orang yang kita kasih dan saudara-saudara kita sesama manusia? Bagaimana kita berbela rasa dengan para dokter dan tenaga medis yang saat ini berjuang dengan sekuat tenaga, minim istirahat dan bukan tak mungkin mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa mereka untuk merawat pasien corona. Di laman Facebook seorang rekan pendeta, saya menemukan tulisan yang menyentuh ini. Dan di laman pribadi Pak Dokter ini, kita menemukan curahan hati yang paling manusiawi sekaligus permohonan dukungan doa. Disinilah kita dipanggil untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dengan melakukan social distancing atau menghindari pertemuan dengan banyak orang, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Serta meringankan tenaga medis dan juga pemerintah. Karena tugas mereka masih sangat banyak. Pemulihan pasca pandemi ini juga membutuhkan usaha keras kita bersama. Bisakah saat ini kita menyambut perkataan Tuhan Yesus yang berkata, dalam Yohanes 9 ayat 4 hingga 5 dicatat, Tuhan Yesus berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Jemaat Tuhan, kita tak gentar selama Tuhan beserta. Dialah sang terang itu. Namun pada saat yang sama, kita dipanggil untuk membuat dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Maukah Anda? Saat teduh bagi kita.
Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda hari ini bersama keluarga, Anda dapat menaikkan doa syafaat bersama keluarga, ataupun jika Anda seorang diri di tempat kita masing-masing. Yang pertama, marilah kita berdoa bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa bagi para dokter dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Marilah kita berdoa juga bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami hanya mohon rahmat-Mu ya Allah. Pulihkanlah kami, seluruh negeri dan seluruh bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.